Halo sahabat Pimet, di video kali ini kita akan ngebahas soal asli fisika UTBK. Materinya adalah hukum Newton. Pasti kalian udah gak sabar kan? Simak pembahasannya ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Nah, di sini udah disediakan grafik yang ditanya nilai koefisien gesek kinetik antara balok dan lantai. Nah, pada soal ini kita cari dulu nih percepatan bendanya. Di sini kan grafiknya grafik GLB. Berarti kalau kita cari percepatannya, kita cukup menggunakan persamaan A sama dengan V dibagi T. Nah, kita lihat dari grafiknya, saat T-nya sama dengan 1, kecepatannya adalah 5. Berarti cukup 5 dibagi 1. Maka percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau kita udah dapat percepatannya, kita bisa gunain hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Karena ada gaya geseknya, maka sigma F-nya sama dengan F dikurang F gesek sama dengan M kali A. Maka persamaannya menjadi F dikurang mu K dikali M dikali G sama dengan M kali A. Nah, kita masukin angkanya, F-nya adalah 40 Newton dikurang mu K dikali masanya 4 kali 10 sama dengan 4 kali 5. Maka 40 dikurang sama 40 mu K sama dengan 20. Kita pindahkan 40-nya, maka menjadi min 40 mu K sama dengan 20 dikurang 40. Maka min 40 mu K sama dengan min 20. Maka mu K-nya menjadi min 20 per min 40. Maka kita dapat nih nilai koefisien gesek kinetik adalah 0,5, yaitu pilihan yang E. Selanjutnya soal nomor 2, jadi di sini udah ada balok yang masanya 2 kg, dia ditarik dengan F sama dengan 10 Newton membentuk sudut 60 derajat. Yang ditanya pernyataan yang benar tentang gaya normal yang bekerja pada balok. Nah, di sini kita proyeksikan dulu nih F-nya itu yang arah horizontalnya berarti jadi F cos 60, yang arah vertikal menjadi F sin 60. Nah, kita juga punya gaya normal itu arahnya selalu ke atas, tegak lurus benda, dan gaya berat selalu ke bawah. Dan bendanya ini bergerak ke arah kiri sebesar 2 meter per sekon. Nah, karena yang ditanya gaya normal, berarti kita hanya mencari yang searah sumbu Y ya. Berarti sigma Fy sama dengan 0 karena dia tidak bergerak kalau ke atas ke bawah. Nah, maka sigma Fy ini menjadi gaya normalnya atau N ditambah dengan F sin 60 dikurang dengan W sama dengan 0. Nah, maka N ditambah sama F-nya kita masukkan 10 dikali sin 60 itu setengah akar 3 dikurang W sama dengan 0. Maka menjadi N ditambah 5 akar 3 dikurang W sama dengan 0. Maka kita punya gaya normal sama dengan W dikurang 5 akar 3. Atau kalau kita bahasakan, gaya normalnya ini kurang dari gaya berat sebesar 5 akar 3 Newton, yaitu pilihan yang B. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, ini sebenarnya gambarnya agak-agak mirip ya sama soal nomor 2 tadi. Jadi ada benda masanya 2 kg, dia juga ditarik sama gaya 10 Newton, tapi dia ditariknya ke sebelah kiri membentuk sudut 60 derajat. Yang ditanya baloknya ini akan bergerak seperti apa atau bagaimana. Nah, jadi kita proyeksikan dulu nih, berarti kalau kita ke arah horizontal itu jadi F cos 60 derajat. Terus kalau ke arah vertikal jadi F sin 60 derajat. Nah, gaya normalnya tegak lurus terhadap benda ke atas, terus gaya beratnya dia selalu ke bawah. Nah, bendanya ini bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon ke arah kanan. Nah, berarti karena dia nyari bendanya bergerak, kita fokusnya ke sumbu X. Berarti sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, kita tinggal substitusikan angkanya. Karena dia bergerak ke sebelah kiri, F-nya maka menjadi min F cos 60 sama dengan M kali A. Kita masukkan menjadi min 10 dikali setengah sama dengan 2A. Maka menjadi min 5 per 2 sama dengan A, atau A-nya sama dengan min 5 per 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita cari nih waktunya. Pakai persamaan Vt sama dengan V0 ditambah At. Maka menjadi 0 sama dengan 2 dikurang 5 per 2T. Maka menjadi 5
per 2T sama dengan 2, maka T-nya kita pindah ruaskan jadi 2 dikali 2 per 5 sama dengan 4 per 5 atau 0,8 sekon. Nah, jadi kalau kita gambarkan, bendanya akan bergerak ke sebelah kanan, kemudian dia akan diperlambat hingga berhenti dalam waktu 0,8 sekon. Nah, kemudian bendanya ditarik ke sebelah kiri oleh gaya F sehingga bendanya dipercepat. Maka pilihannya adalah yang A. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Di soal ini sudah diketahui bahwa masanya 8 kg, terus benda mula-mula diam, dan bendanya ini berada di lantai yang kasar dengan koefisien gesek statisnya 0,3 dan kinetiknya 0,1. Saat benda ditarik dengan gaya 4 Newton ke kanan, bendanya tidak bergerak. Nah, kalau kita gambarkan, gambarnya kira-kira seperti ini nih. Nah, maka kita cari F geseknya. Maka F geseknya mu S dikali N, gaya normal. Maka menjadi mu S dikali M dikali G. Maka menjadi 0,3 kita kalikan dengan 8 kali 10. Maka kita punya gaya geseknya itu 24. Nah, ternyata benar nih. Kan dia ditarik oleh gaya 4 Newton ke kanan. Sementara gaya geseknya itu 24 Newton. Jadi gaya gesek statis yang bekerja pada benda lebih besar dari gaya tarikan benda. Berarti bendanya beneran jadi nggak bergerak. Berarti pilihannya adalah yang A. Pernyataannya benar, alasannya juga benar, dan mereka berhubungan. Nah, yang terakhir soal nomor 5. Di sini kita sudah dikasih grafik kecepatan terhadap waktu yang ditanya. Ini agar baloknya tidak berhenti pada lantai kasar, gaya dorong minimumnya berapa? Nah, berarti kita punya dua kubu nih, ada lantai licin sama lantai kasar. Nah, berarti kalau lantai yang licin ini berlaku F aja, kalau yang lantai kasar ini berarti F dikurang F gesek. Nah, di sini kita bisa cari A-nya dulu nih. Kita tahu bahwa V0-nya itu sama dengan 6 meter per sekon dan Vt-nya itu sama dengan 0. Dan T-nya itu berarti dari 8 sampai 24. Maka kita dapat percepatannya Vt dikurang V0 per T sama dengan 0 dikurang 6 per 24 dikurang 8. Sama dengan min 6 per 16, kalau kita sederhanain menjadi min 3 per 8 meter per sekon kuadrat. Maka berlaku hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, pada saat lantainya kasar, berarti F min F gesek sama dengan M kali A. Berarti F min F gesek itu sama dengan masanya tadi 10, kita kalikan min 3 per 8. Nah, ini bisa kita coret, maka hasilnya adalah min 15 per 4 atau sama dengan min 3,75. Nah, jadi gaya minimum yang diperlukan benda supaya dia tetap jalan, maka sigma F aksen sama dengan M dikali A aksen sama dengan 0 supaya dia berhenti nih. Maka menjadi F dikurang F gesek ditambah delta F sama dengan 0. Nah, kita cari delta F-nya sama dengan min F ditambah F gesek. Nah, kalau kita kurungin, kita keluarkan minnya, maka menjadi min buka kurung F dikurang F gesek. Nah, tadi kan kita punya tuh bahwa F dikurang F geseknya itu min 3,75 Newton. Nah, kita masukin angkanya. Berarti hasilnya adalah 3,75 Newton, yaitu pilihan yang A. Nah, gimana sahabat PIMED? Mudah kan ngerjain soal fisika UTBK? Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa belajar. See you in the next video, sahabat PIMED.